Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Hal luar biasa, biasanya suaranya kencang, gitu ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Puji nama Tuhan, hidup kita luar biasa, hidup kita sempurna karena kita punya Allah yang sempurna. Amin. Haleluya, kita pagi hari ini akan menaikkan pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian betapa dalamnya kasih setia Tuhan buat kehidupan kita. Haleluya. Sempurna kehidupan kita karena Tuhan hadir bagi kita. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan hari ini. Siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu, sembah Dia karena Dia Allah yang besar. Haleluya. Mari datang pada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang sempurna, Allah
kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami Bapa. Dan Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai akhir nanti di dalam nama Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir di tempat ini, juga anak-anak-Mu yang menonton secara online. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap pujian kami hanya di dalam nama Tuhan, hanya di dalam nama yang siap memuji Tuhan. Katakan bersama-sama. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah itu dengan sukacita. Walaupun pakai masker, tapi matanya berbinar-binar, ada bintangnya. Karena penuh dengan sukacita. Coba dilihat kanan kirinya, udah ada bintangnya belum di mata? Celik-celik gitu ya. Kasih tos deh. Lebih dari 5 orang, ayo kasih tos. Katakan Yesus hidup dan Dia bangkit. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya.
Baik, ambil tisu, lalu dia kibarkan. Nah, sekarang kita juga mau kibarkan apa aja yang ada di tangan kita. Boleh amplop persembahan, boleh punya sapu tangan, boleh tisu juga boleh. Ketika haleluya, kita mau kibarkan sama-sama. Kibarkan panci Tuhan, amin, amin, amin. Ayo siapkan dulu semuanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Masih semangat, amin. Yang berjiwa muda katakan yes. Yes. Yang berjiwa muda katakan yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Saudara Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua dikasihi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara di tempat ini. Jangan pernah berhenti untuk memanggil nama Yesus. Berikan hatimu karena itu yang terbaik. Haleluya. Dia rela mengorbankan hidupnya. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena Kau selalu mengucapkan yang indah bagi yang Kau lakukan.
bangga dan kagum kepada Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersuka cita, hari ini kami bergembira boleh merayakan kemenangan di dalam Tuhan, sebab kami semuanya lebih daripada pemenang. Oleh karena Tuhan telah menebus kami dari dosa, kami percaya hari ini Tuhan, kami ingin membangkitkan iman kami, semangat kami dengan kami mendengarkan berita firman-Mu. Biarlah kami akan meresponi firman-Mu dan beberapa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan so pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya mari kita katakan amin. Tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga besar Gereja Citaraya, hari ini kita akan bersama-sama menikmati roti firman Tuhan. Karena roti firman Tuhan akan dibagikan buat kita. Dan kalau bicara mengenai roti itu harus cukup mengenyangkan kita. Dan kalau bicara mengenai roti, sudah pasti itu menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang amanat agung dan misi agung. Great Commission and Great Mission. Ya. Great Commission and Great Mission. Jadi amanat agung dan misi agung yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin menjelaskan bahwa berbicara mengenai amanat agung adalah dasar untuk melaksanakan misi agung Tuhan Yesus. Jadi tanpa amanat agung nggak mungkin ada praktek misi yang sangat agung yang menjadi maksud Tuhan, supaya kita semua bisa menyampaikan berita tentang nama Yesus kepada semua orang. Marilah kita akan membuka di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan kali ini saya mengundang dengan hormat dan kasih, kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan membaca ayat 16 sampai dengan 20 dengan serentak bersama-sama dengan suara yang lantang, keras, tegas, gitu ya, kompak, menjadi satu komitmen kita untuk meresponi firman Tuhan dan melaksanakan misi agungnya Tuhan. Matius 28 16 sampai dengan 23 2 1. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Dan beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Kalau bicara mengenai apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang awalnya dipanggil oleh murid-muridnya adalah Rabi Guru. Waktu dia bangkit dari kematian, lalu dia menjumpai murid-muridnya dalam banyak situasi. Dia menjumpai muridnya pada waktu dua orang muridnya hendak keluar dari Yerusalem dan ada perjalanan di Emmaus. Tetapi sebelumnya bahwa salah seorang murid yang bukan 12 rasul, Maria Magdalena, dia menjumpai Yesus di kuburan. Dan kita bisa melihat
bagaimana Yesus yang bangkit dari kematian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di sebuah rumah yang pintunya, jendelanya ditutup rapat semuanya. Karena murid-murid di tengah ketakutan, tetapi Yesus datang menjumpai mereka dengan mengatakan, "Shalom, damai sejahtera bagi kalian." Dan pada gilirannya di dalam kebangkitannya, Yesus tetap melayani, meneguhkan iman murid-murid, dan pada kesempatan akhirnya dia harus berpisah dengan mereka dan dia akan terangkat ke surga. Kita bisa melihat bagaimana kisah para Rasul 1 ayat 11, orang-orang Galilea yang digambarkan sebagai murid-murid menatap ke langit. Tetapi sebelumnya Yesus menyampaikan great mission, misi agungnya, amanat agungnya. Ya, Great Commission itu disampaikan, amanat agungnya disampaikan kepada murid-muridnya, dan di dalamnya berisi mengenai praktek tentang misi agung yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Kita bisa melihat hubungan antara amanat agung dan misi agung. Amanat agung itu adalah langsung disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kalau bicara mengenai misi agung, itu pelaksanaan dari amanat Yesus Kristus. Biasanya kalau seorang yang akan meninggal, entah itu kepala keluarga atau seorang ibu, ya, biasanya akan menyampaikan wasiat, ya, minimal pesan kepada anak-anaknya. Sudahlah, bapak ini sudah yakin nih akan dipanggil Tuhan. Oleh karena itu anak-anakmu, misalnya begitu ya. Dan pasti pesan itu adalah pesan yang sangat agung, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja berlalu. Pasti anak-anak akan mendengarkan dengan baik. Dan pasti bahwa anak-anak yang taat kepada orang tua akan mempraktekkan atau melakukan pesan atau wasiat dari orang tua itu. Sama seperti ini respon dari murid-murid yang tergambarkan kepada respon kita hari ini. Saya ingin mengatakan, mari kita meresponi amanat agung itu, jangan diam. Amin. No silent. Kita tidak boleh diam. Kita harus meresponi amanat agung itu, bahwa Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, dan amanat agung itu diberikan bagi kita sekarang ini. Dan justru sebaliknya, seharusnya kita bukan dalam posisi lagi untuk mendengarkan bahwa ini adalah perintah yang baru buat kita, bukan. Hari ini kita disegarkan kembali, diingatkan bahwa amanat itu sudah kita dengar. Amin. Haleluya. Dan kita akan melaksanakannya. Sebagian orang Kristen mengatakan, itu kan perintah kepada murid-murid, 12 murid. Saya kan beda zamannya. Tidak. Amanat agung ini diberikan bagi kita semuanya, dan hingga Tuhan datang kedua kali. Amin. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menggambarkan ekspresi kita, mempraktekkan misi agung Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rumah tangga suami istri, apakah tergambarkan bahwa kita memuliakan nama Yesus? Apakah di dalam pekerjaan kita sedang bercerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan? Apakah di dalam usaha sehari-hari, misalnya menjual barang dan sebagainya, sedang menceritakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Buat yang masih muda-muda, waktu pacaran, apakah tergambarkan bagaimana kasih Tuhan yang tulus itu, saling memberi, saling menolong, tergambarkan dalam kehidupan? Dan itu berbicara mengenai praktek misi agung Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana amanat agung dilaksanakan dalam misi agung Yesus Kristus? Yang pertama, bahwa
Misi agung Yesus Kristus itu ada pada kuasa Yesus Kristus. Sekali lagi apa yang dikatakan dalam ayat 18 sungguh luar biasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita bisa melihat bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, kuasanya itu tak terbatas. Wow, unlimited power God. Jadi kuasa Tuhan itu nggak ada batasannya. Dan kita bisa melihat, oleh karena kuasanya lah Dia menciptakan bumi ini. Dia menciptakan segala sesuatu. Oleh kuasanya lah Dia mengatasi segala problema manusia, termasuk manusia yang harus dihukum karena dosanya. Oleh karena kuasanya lah dinyatakan Dia bangkit dari kematian dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Siapa yang sanggup melakukan itu? Nah, perbedaan antara kuasa Tuhan dengan kuasa diri kita manusia itu sangat menyolok. Bicara mengenai volume ini adalah bahwa kuasa Tuhan nggak terbatas, kuasa saya dan saudara terbatas. Percaya itu? Iya. Kalau saya hari ini sedang berkhotbah, Pak Eko nggak ada di tempat lain untuk berkhotbah, betul tidak? Tapi kalau Tuhan bekerja di sekitar hari ini, Dia bekerja di Amerika, Dia bekerja di Tiongkok, Dia bekerja di Inggris. Amin. Nggak terbatas kuasa Tuhan kita. Sehingga kita harus mempercayai dan mengalami kuasa Tuhan nggak terbatas dalam kehidupan kita. Di dalam keseharian kita, aktivitas kita yang mungkin yang paling sederhana. Ibu-ibu mau bilang apa misalnya sedang menggoreng telur untuk menjadi pendamping bagi nasi goreng misalnya, ya. Itu pun sedang berbicara mengenai bagaimana kuasa Tuhan yang tidak terbatas, betul tidak? Karena satu telur digoreng bisa untuk makan 4 anak, mendampingi nasi goreng, betul nggak? Diceplok. Buat yang lain biasanya cukup satu orang, betul nggak? Ini nggak, diceplok, diaduk-aduk, setelah matang dipotong-potong. Apakah engkau wanita-wanita cantik memahami bahwa itu juga berbicara mengenai kuasa Tuhan nggak terbatas? Selama ini banyak orang Kristen melihat kuasa Tuhan nggak terbatas itu dari hal yang besar, enggak. Yang kedua, kuasa Yesus bukan hanya terbatas, bukannya tak terbatas, tapi Dia kuasanya dari Bapaknya. Jadi sumber kuasanya itu luar biasa dari Bapa di surga. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa? Bapaknya yang mengutus Dia, yang memberikan otoritas kuasa itu. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mendengar orang-orang yang sangat dihormati waktu datang dengan embel-embel nama orang yang top? Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu masuk ke sebuah restoran, itu Pak Mazda, dia adalah staf ahlinya Presiden Donald Trump. Waduh, ini Pak Mazda. Wah, staf ahlinya Presiden Donald, waduh pasti, mari pak, betul nggak? Di tempat yang reserve, betul nggak? Tahu tempat yang reserve udah dipesan, mungkin 100 hari yang lalu dipesannya. Betul ya? Begitu kan? Karena ada embel-embel orang yang top di belakangnya, betul tidak? Ya. Dalam sebuah acara-acara, wah itu Bapak Yudea, Bapak belum Bapak ya. Saudara Yudea, dia itu adalah staf ahli pemudanya Presiden Jokowi. Ayo sini di depan, pasti kasih tempat depan, betul tidak? Karena ada apa?
kuasa di belakangnya, betul. Ya, yang lebih tinggi, yang lebih dahsyat. Saudara-saudara, kita juga diberikan kuasa oleh Yesus Kristus, kuasa yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Coba bilang satu lain, dahsyat, men. Dahsyat. Haleluya. Luar biasa kuasa kita ini, ya. Jadi nggak usah Bapak Ibu kita terkejut. Suatu kali Bapak Ibu bertemu dengan orang, lalu orang sangat menyambut gembira, meresponi, menghormati Bapak Ibu. Karena apa? Kuasa Yesus yang diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Selanjutnya, bahwa kuasa Yesus bukan hanya tak terbatas dari Bapaknya, kuasanya itu atas alam semesta. Ini yang luar biasa. Dengan kuasanya dia menciptakan langit dan bumi. Kuasanya diberikan baginya atas surga dan bumi. Ya, kalau ada orang bilang pokoknya di sini Bapak nggak bisa macam-macam, ini kekuasaanku katanya. Ya, Pulau Gadung kekuasaanku katanya. Jadi kalau Bapak Ibu pergi geser sedikit dari Pulau Gadung, Pulau Mas, yang tahu Jakarta ya. Sebelum Pulau Gadung kan Pulau Mas. Jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Sebab kekuasaannya hanya ada di Pulau Gadung. Pulau Mas bukan kekuasaannya dia lagi. Tetapi kuasa Yesus Allah atas alam semesta, wow, luar biasa. Dan hari ini berita gembiranya, kuasa itu diberikan bagi saudara dan saya. Oleh karena itu waktu Tuhan menciptakan manusia itu sangat beda dengan menciptakan hewan, menciptakan binatang-binatang, menciptakan pohon tumbuhan. Waktu dia menciptakan cakrawala hanya berfirman, jadilah cakrawala, jadilah malam, jadilah siang, jadilah daratan, jadilah laut, jadilah binatang-binatang di udara, jadilah binatang di air. Tapi waktu menciptakan manusia, dia tidak hanya berfirman. Dia melipat dengan bajunya, lalu mengotori tangannya dengan tanah liat dan menjadi penjunan menciptakan manusia. Langsung manusia dihembusi dengan nafasnya sendiri. Dan waktu itu dia mengatakan bahwa segala yang ada di muka bumi ini ya diberikan kepada manusia. Ya, Tuhan bilang semua yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan. Silakan, bebas. Asal saja satu katanya, pohon pengetahuan yang baik ya. Luar biasa bukan? Atas alam semesta ini diberikan bagi kita. Maksudnya apa? Kalau kita diberikan kuasa atas alam semesta, mari kita belajar untuk memelihara ciptaannya. Amin. Mari kita akan mengembalikan ciptaannya yang mulia dalam posisi sebagai manusia yang dimuliakan Tuhan. Upah dosa itu adalah maut. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, betul? Sehingga kita diberikan kuasa untuk mengembalikan tetangga kita kembali menjadi orang benar ya Tuhan. Amin. Sahabat sekolah kita, kuliah kita untuk menjadi orang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, yang kedua, kita kalau ada pertanyaan bagaimana misi aku Yesus itu berhubungan amal agung, bukan hanya berfokus pada kuasa yang Kristus. Yang kedua adalah agar segala bangsa menjadi murid Kristus Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 bisa dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa yang menjadi target, tujuan, ya bukan hanya tujuan mikro tapi juga makro, yaitu semua bangsa harus dimuridkan menjadi murid Yesus Kristus. Ya. Saudara, kita sedang terlibat di dalam pemuridan supaya setiap orang yang bernafas mereka memuji Tuhan, tetapi mereka juga harus menjadi murid Kristus. Yang saya ingin katakan, kita belajar menjadi seperti seorang guru. Ya, kalau Yesus yang dipanggil guru oleh murid-muridnya, dia punya murid.
Seorang guru di sekolah dia punya murid, betul nggak? Ya. Nah, bagaimana pemuridannya? Dia melakukannya dengan hati. Apa yang dimaksud dengan hati? Yang pertama adalah harian, setiap hari. Pemuridan di dalam Kristus Yesus dilakukan setiap hari. Dan dimulai oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dimulai oleh kita yang akan memberitakan nama Yesus. Apakah terjadi pemuridan dalam kehidupan kita setiap hari? Apakah kita menjadi seorang murid Kristus yang sudah siap untuk memuridkan orang lain? Bagaimana seorang murid itu? Ciri-ciri murid itu salah satunya adalah belajar, betul nggak? Kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar berdoa. Kita belajar beribadah. Kita belajar menyenangkan hati dari guru kita. Guru kita yang sejati adalah Yesus. Ya. Nah, apakah kehidupan kita dipenuhi dengan warna-warni seperti itu? Apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Kita sudah punya kebiasaan doa kepada Tuhan, berhubungan intim dalam doa saat teduh kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah belajar firman Tuhan? Apakah kita sudah belajar untuk memuliakan namanya dengan pujian penyembahan dalam ibadah ini? Apakah kita sudah memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan kita? Itu bicara pemuridan. Saudara, yang kedua adalah aktif. Apakah kita suka bercerita kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan, dan itu tidak usah disuruh-suruh, itu sudah menjadi sebuah lifestyle, gaya hidup. Jadi kalau kita sedang ngobrol dengan banyak orang, tidak tertinggal ini, waduh Pak, ini karena nama Tuhan Pak. Waduh Pak, ini karena kebaikan Tuhan Pak. Waduh Pak, ini karena anugerah Tuhan Pak. Waduh Bu, ini gara-garanya saya kenal Tuhan Yesus. Aduh Bu, ini gara-garanya saya loh diajak oleh Ibu Indi untuk masuk ke GSJ Citra Raya, dan saya bisa mengalami berkat Tuhan. Jadi semuanya dia menceritakan orientasinya adalah Tuhan. Dan itu sepertinya, maaf, latah. Tahu latah? Jadi kalau ada orang gitu ya, ya, gitu, itu latah namanya. Jadi kita menjadi orang percaya yang latah. Dikit-dikit cerita kebaikan Tuhan, dikit-dikit cerita rencana Tuhan, dikit-dikit cerita, oh ini memang karena kesetiaan Tuhan. Amin. Tidak hanya itu, terus menerus dan inovatif. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan menjadi saksinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan memberikan hikmat bagi kita? Kita gak mungkin akan keliling lalu seperti para misionaris zaman Doeloi yang dengan jalan tegak lalu bawa Alkitab begitu ya. Waduh, kalau bawa Alkitab itu sekarang orang lihat, wah itu orang Kristen itu. Saya dulu seperti itu melihat, ya udah pakai baju putih-putih, bawa Alkitab, waduh orang Kristen. Udah saya cari jalan lain waktu kecil, nggak mau ketemu. Betul, ya, seperti itu. Nggak tahu bagaimana Bapak Ibu, kalau ketemu orang penampilan seperti itu, Bapak Ibu udah langsung terdiam, betul nggak? Aduh, mau ngomong bercanda soal kopi hitam susah, begitu ya. Mau canda mengenai bisnis susah. Padahal itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, bahwa kita bicara mengenai realita, kenyataan hidup kita. Ya, semua orang harus diselamatkan. Yang ketiga, bagaimana misi Agung Yesus Kristus tidak hanya ada pada kuasa Yesus Kristus, dan target fokusnya adalah segala bangsa dimuridkan. Kita percaya bahwa kalau kita semua dipakai oleh Tuhan untuk mempraktekkan amanat Agung dalam misi Agungnya itu, saya percaya bukan hanya orang Citra yang diselamatkan, orang Pasir Gadung yang diselamatkan, orang Tangerang yang diselamatkan, orang Serang diselamatkan, orang Cilegon diselamatkan, Pandeglang diselamatkan,
Orang ingin diselamatkan. Orang apa lagi bahasanya? Semua bangsa akan diselamatkan menjadi murid Yesus. Amin. Pagi ini salah satu teman pendeta memasukkan foto anaknya dengan seorang menteri ya di grup ya. Memang kadang-kadang ada orang suka ya foto bersama dengan tokoh-tokoh yang terkenal begitu ya. Begitu ya. Ya buat orang yang suka foto itu kalau orang kebiasaan, buat dia ya keuntungan. Tapi buat tokoh besar itu bisa juga kerugian. Betul nggak? Satu kali kalau orang yang nakal, dia masukin di media, gitu kan? Ini bapak ini adalah suami saya, gitu kan? Repot juga, betul kan? Gitu kira-kira ya. Tetapi yang saya masukkan adalah begini, ya. Yang saya masukkan adalah bukankah kita harus kagum dan bangga waktu Tuhan bisa memakai kita. Saya melihat di dalam ruangan ibadah kita hari ini, ya, berapa banyak di antara kita yang lahir di kawasan ini, di kawasan ini, di gereja ini, hampir nggak ada ya, nggak ada kan, nggak ada kan, termasuk saya juga. Artinya apa? Waktu dari berbagai desa, berbagai kecamatan, berbagai kota, kabupaten, berbagai tempat berkumpul dan sudah menjadi murid Yesus. Artinya ada orang-orang yang dipakai, bukan? Betul nggak? Ya, seperti itulah kita akan dipakai oleh Tuhan. Jadi nanti nggak usah terkejut, nggak usah heran kalau Pak Suryadi suatu kelak naik pesawat dan ada di Palembang menceritakan kasih Tuhan. Amin. Jangan heran nanti kalau Bapak Stefanus, ini Bapak Stefanus saya sebutnya ya, ini mau mudik ya, mau liburan, lihat putrinya yang cantik. Ya, Bapak Ibu yang mau menyampaikan titipan boleh juga. Pesan sponsor ini. Bapak Stefanus naik pesawat, ya, pergi kemana Stefanus? Ada di Merauke, tahu nggak Merauke? Provinsi baru sekarang, Papua Barat Daya, dan di sana menceritakan kasih Tuhan. Artinya jangan heran, Tuhan bisa pakai semua kita, amin. Saya pernah cerita, bukan? Saya punya gaji pada waktu itu 125 juta per bulan, bukan? Nolnya dinding banyak, 125.000 rupiah satu bulan gajinya. Tapi saya terkejut-kejut dan saya bilang, oh luar biasa Tuhan. Dalam satu bulan saya bisa terbang nih ke Bali, ke Jakarta, ke Jogja, saya pergi ke tempat-tempat lain. Itu 11 kali penerbangan saya dalam sebulan. Dari mana itu? Dari Tuhan yang jelas. Kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya sudah dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi orang yang ada di Bali, bagi orang yang ada di Yogyakarta. Tuhan juga bisa pakai saudara. Yang ketiga adalah aman dalam penyertaan Yesus. Ini luar biasa. Dalam ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak takut lagi untuk melakukan amanat agung dalam misi agung Tuhan, sebab Tuhan menopang kita dengan kuasa-Nya. Ini menjadi sebuah pengertian yang sederhana buat kita sesungguhnya, bahwa waktu kita pergi melaksanakan amanat agung dalam misi agung Yesus Kristus, sebenarnya bukan saya dan saudara yang melakukan 100%, tetapi kita melakukannya dalam topangan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita melakukan 100% dengan kekuatan kita, nonsen saudara. Siapa kita? Ada di antara kita seperti Yeremia, aku ini nggak pandai bicara, aku masih muda.
Ada seperti Musa, waduh saya nggak bisa ngomong, ya. Waduh saya ini siapa? Banyak alasan. Tetapi Tuhan, karena Dia menopang dengan kuasa-Nya yang menyertai kita, nah kita bisa mengatakan segala perkara aku dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Dan yakinlah waktu saudara berjumpa dengan orang yang belum mengenal Tuhan, waktu dia mengalami sakit dan saudara diberikan keberanian untuk berdoa kepadanya, kuasa Allah, kuasa Yesus yang tidak terbatas mengurapi saudara dan diberikan keberanian untuk berdoa. Hai ibu, imanmu di dalam Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Oleh bilur darahnya engkau sembuh. Nggak usah saudara tercengang dan terkejut, karena Tuhan bisa pakai saudara dalam hal itu. Saudara ditopang oleh kuasa Tuhan. Aduh, kenapa ada orang nggak bisa baca tulis, namanya Bapak Temi di Maluku, tapi bisa berkhotbah luar biasa, buta huruf loh. Ya, seorang bukan pendeta, hamba Tuhan, nggak bisa baca tulis, tapi dia bisa berkhotbah, dan dalam khotbah urapannya luar biasa, dan banyak orang bertobat nama Yesus dan akhirnya jadi orang Kristen, lalu didirikan gereja. Ini ada dalam sejarah gereja Singap Natal. Artinya apa? Norison tidak ada alasan. Kenapa Adonira Johnson yang orang dari Eropa pergi ke Myanmar, Burma, apalagi itu Myanmar, Burma, Birma, apalagi namanya itu, ya, nggak tahu bahasa Birma, Myanmar itu. 25 tahun dia melayani dan luar biasa. Saya bisa menerjemahkan Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa Myanmar, dan ribuan orang bertobat karena membaca terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris ke dalam bahasa Myanmar. Karena apa? Topangan kuasa Tuhan. Di dalam keseharian kita, saudara, waktu kita masuk dalam misi agung Yesus, misi agung Yesus itu tidak hanya terbatas dalam ruangan ibadah ini. Masuk di kantor-kantor perusahaan di mana saudara bekerja, masuk di dalam dapur rumah tangga ibu-ibu, masuk di dalam usaha perdagangan Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk di dalam bisnis marketing Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apa? Kuasa Tuhan yang menopang, menyanggupkan saudara untuk melakukan itu semua. Sehingga saudara tercengang dan saudara bingung, kok bisa ya aku ini nggak selesai makan genteng sekolahan, tapi aku bisa ya bisnisku seperti ini. Amin. Karena kuasa Yesus yang menopang saudara. Sekali lagi, sehingga kita bisa mengatakan bukan kuat dan bukan gagah, tetapi karena Rohku, kata firman Tuhan. Saya ingat betul oleh anugerah Tuhan tahun 2003 saya memimpin yayasan, lalu Bapak Camat menyebut nama saya. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur Yusuf Eko Widiarto yang sudah memimpin dalam pembangunan proyek jembatan ini. Dan luar biasa, jembatannya bagus sekali. Pastilah Bapak Insinyur Yusuf Eko Widiarto ini lulusan dari Fakultas Teknik ternama universitas. Setelah selesai kasih kesambutan, saya bilang, Pak Camat, saya bukan insinyur. Saya nggak pernah sekolah insinyur, Fakultas Teknik bukan. Saya nggak punya gelar itu. Ya, dia kaget. Ya, kenapa? Karena ada di belakang saya memang betul-betul insinyur orang Amerika. Ya, bukan. Saya bukan insinyur. Kok bisa gini? Saya mengatakan karena ada kuasa Tuhan, saya yang dasar yang menopang saya. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam berbagai cara supaya amal agungnya dilaksanakan. Karena apa? Topangan kuasa Yesus. Mulai hari ini jangan minder, jangan malu, jangan diam. Mari kita bertindak, pergi. Amin. Dan nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan berkati. Haleluya.
Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berbicara mengenai sesuatu yang simpel. Kami ingin masuk meresponi amanat agung-Mu, sehingga misi-Mu Tuhan di dunia ini akan digenapi Tuhan melalui diri kami. Tuhan, biarkan kami jangan diam, kami akan bergerak. Tuhan, biarlah kami akan memberdayakan dengan kuasa-Mu yang sudah kami terima. Kuasa-Mu yang gak terbatas, kuasa dari Bapa, kuasa atas alam semesta ini, supaya semua makhluk bisa mendengar Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau akan memakai kami untuk bergerak, menjadikan segala bangsa murid-Mu Tuhan, pengikut-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya kami gak akan takut, kami gak akan kecut, kami gak akan mundur dalam hidup ini. Tetap melakukan aktivitas kehidupan kami, berkeluarga, berbisnis, melayani, melakukan apa saja Tuhan. Karena topangan kuasa-Mu ada menyertai kami. Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi berita firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Memang firman Tuhan hari ini gak berbicara mengenai berkat Tuhan yang saudara akan terima, tapi firman Tuhan ini berbicara hari ini mengenai komitmen untuk kita melaksanakan amal agung sebagai dasar misi agung Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Artinya waktu kita melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, engkau akan melihat, engkau akan mengalami bagaimana kuasa-Nya menyertai. Dan kalau kuasa-Nya menyertai saudara, menopang hidup kita sekalian, berkat-berkat-Nya so pasti itu kita akan terima dan alami dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Setiap saudara yang mau terlibat dalam pelaksanaan amanat agung Yesus Kristus, saudara mau berperan, berkontribusi, berpartisipasi tergabung dalam misi agung Yesus Kristus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan bicara bahwa itu berfokus kepada kuasa Yesus Kristus. Saudara, terimalah kuasa yang tak terbatas. Terimalah kuasa dari Bapa. Terimalah kuasa atas alam semesta ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan engkau akan pergi untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan, dan alami topangan kuasa Allah yang dahsyat menyertai saudara. Haleluya. Sehingga ketakutan surga, sehingga suatu saudara mengalami pergumulan, tantangan dalam hidupmu, engkau gak kecut dan takut. Engkau tetap menceritakan nama Yesus, bersaksi dengan nama Tuhan yang merah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tangan kami angkat, kami menjadi murid-murid yang muridkan banyak orang bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pakai kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Adakah di antara saudara yang hari ini datang beribadah, engkau memiliki pergumulan secara khusus, engkau memiliki satu beban hidupmu secara khusus, Tuhan memang menyampaikan amanat agungnya bagi saudara, supaya misinya di dunia ini bisa dilaksanakan. Tetapi kalau saudara masih dalam pergumulan, beban berat, tantangan, engkau belum berkemenangan, Tuhan gak akan memaksa saudara untuk pergi. Tetapi Tuhan akan ajar untuk engkau pergi waktu Tuhan sudah memberkati saudara. Kuasa Tuhan dapat
kasih Tuhan. Kami akan cerita, aku baru sembuh dari sakitku karena kuasa Yesus. Sama seperti itu juga Ibu, engkau bisa mengalami kesembuhan asal kau percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anakmu dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Dalam waktu Tuhan mereka sedang liburan dalam musim ini, biar Tuhan akan tolong. Kami serahkan 100 mereka yang berpergian keluar kota. Tuhan kubungkus dan sertai dan memberikan juga keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka akan terus menjadi saksi Tuhan dan bercerita dalam musim ini bagaimana Tuhan melihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita kembali bagi kasih Tuhan, puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, dan nanti ada Bapak Musli Susanto dan Ibu Natalita di sini akan melayani kita dalam persembahan. Silakan Pak, sekaligus Bapak Musli akan memimpin dalam doa. Haleluya. Persembahan bisa juga diberikan secara transfer melalui rekening Bank BCA nomor 0230999494 sama agensi. Haleluya. Kembalikan mengucap syukur Tuhan di siang hari ini karena kasih Engkau yang luar biasa bagi kami, kemuliaan Engkau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan persembahan Tuhan, kiranya kuasa-Mu menyertai teman-teman kami, beri besar kecil dan Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bersama dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian setia datang beri. Bagi Bapak Ibu yang nggak kemana-mana, jangan lupa ibadah. Haleluya. Yang pergi berlibur juga jangan lupa beribadah ya. Carilah kalau hari Minggu tanggal 23 tempat atau gereja yang terdekat dari saudara berlibur. Kalau nggak ada gereja, bikinlah gereja di situ. Nah, seperti itu ya. Hadiah apa? Berkumpullah dengan keluarga dan berdoa. Itu maksudnya. Karena kata gereja itu bukan hanya gedung ya sebetulnya ya, tapi orang-orang percaya kepada Tuhan yang berdoa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa nanti Bapak Pendeta Rudy Matianus memimpin doa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, dengan segala biasa pujian, segala pujian, hormat serta syukur. Pagi hari ini kami boleh bersyukur karena Engkau begitu luar biasa mengangkatkan kami kembali di dalam memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan, merasakan menyembah dan kami boleh merasakan
merasakan Tuhan lawatan Engkau Tuhan. Pada saat kami memuji Engkau Tuhan, kami percaya pada saat mereka hadir, sidang jemaatmu hadir Tuhan. Pada saat mereka mengalami penyakit-penyakit, Engkau sudah menyembuhkan. Pada saat mereka mengalami suatu masalah, Engkau sudah menyelesaikan Tuhan. Pada saat mereka berdoa dengan doa-doa khusus, Engkau telah menjawabnya Tuhan. Dan mereka boleh bersuka cita karena mereka boleh menemukan jawabannya daripadamu Tuhan. Terpujilah karena nama Engkau Tuhan. Kami juga boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, di mana Bapak Gembala Sidang kami di tempat ini, Bapak Yusuf Ego Widiarto, telah Engkau sertai dengan kasih dan pengurapan Engkau. Dan kami boleh mengerti tentang misi dan amanat agungnya daripadamu Tuhan, di mana kami boleh melakukannya. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan misi-misi daripadamu turun atas hidup kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan sesuai perintah Engkau untuk membawa mereka, membawa jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Kiranya saya bagi Engkau Tuhan, kami bisa melakukannya untuk membantu mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami boleh mengajar mereka untuk takut akan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kebenaran-kebenaran tentang Engkau Tuhan. Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa khusus Tuhan buat Indonesia. Kami boleh bersyukur Engkau telah memberkati Indonesia Tuhan. Engkau telah memberikan berkat-berkat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik kesehatan dan kekuatan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas yang Kau berikan Tuhan.